Aku satu-satunya orang normal di rumah ini. Ibuku adalah pembunuh berantai. Ayah brengsekku adalah seorang antisosial. Adik laki-lakiku adalah si obsesif. Bersama selama 5 tahun. Aku selalu berdalih bahwa keluargaku berbisnis di luar negeri. Hanya supaya Trang Bichan tidak bertemu mereka. Pada hari kecelakaan itu terjadi. Asisten suamiku berdalih sakit perut karena haid. Usir seluruh tim medis. Menatap kosong pecahan kaca yang menancap di perut. Semakin lama, semakin dalam. Dengan sisa tenaga, aku memohon pada Trang Bichan. Trang Bichan, cepat suruh dokter operasi aku. Kalau tidak, keluargaku akan membunuh kalian. Tapi suamiku malah mencengkeram wajahku. Jangan salah sambung lagi di sini. Dari mana kamu punya keluarga? Bukankah semuanya hanya membohongiku? Aku tak merendahkanmu sebagai yatim piatu. Tetap menikahimu. Sekarang kamu malah ribut gara-gara hal kecil ini. Dan malah berebut perhatian dengan Nuyen. Apa kamu tahu? Kalau kamu ceroboh pada dia, kerugiannya akan jadi kontrak puluhan juta, kan? Kalau keluargamu sehebat itu. Sepertinya kamu juga tak butuh aku. Ayo pergi. Aku menatapnya pergi dengan putus asa. Mengerahkan sisa tenagaku yang terakhir. Mengirim pesan ke grup keluarga Tansat yang penuh cinta. Aku tahu sendiri kondisiku. Aku tak sanggup bertahan sampai ibu dan semua orang berlari mendekat. Paman Ten, kumohon telepon dokter untukku. Siapa saja boleh. Tuan Trang memerintahkan tim medis agar mengerahkan segalanya untuk menjamin perawatan Nona Nuyen. Tuan Trang bilang luka nyonya tidak mengancam nyawa. Aku menunduk menatap pecahan kaca yang menancap di perut. Merasakan nyawaku perlahan-lahan mengalir pergi bersama cairan hangat. Dengan gemetar aku mengetik, cepat. Aku hampir mati. Tepat saat pesan itu terkirim. Ponsel Tuan Tern tiba-tiba berdering. Begitu mendengar, dia buru-buru menasihati. Nyonya, taatilah saja. Dengarkan Tuan Trang dan minta maaf kepada Lu Nuyen. Sekarang, di hati dan mata Tuan Trang hanya ada Lu Nuyen. Kamu harus sadar diri. Aku menggeleng pelan. Isyaratkan agar dia menjawab telepon. Tak tahu apa yang didengarnya. Tapi dia mengangkat kepala dan menatapku terpaku. Nyonya, apakah keluarga ibumu adalah keluarga baik? Aku mengangguk melihat wajah Paman Tern yang ketakutan. Ya, kalau Paman tidak mau jadi buta. Kalau begitu, sekarang juga panggil dokter. Tepat saat sebelum aku berhenti bernapas sama sekali. Aku sudah ditarik kembali dari ambang maut oleh dokter. Dokter baru saja memasang kantong darah untukku. Tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Liu Ruyan menerobos masuk. Semua keluar. Nona Lu, pasien baru saja detak jantungnya kembali. Harus segera ditransfusi. Sudah kubilang, keluar. Dua bodyguard itu segera menyeret dokter keluar. Dia berjalan ke sisi ranjangku. Menatap wajahku lekat-lekat lalu tiba-tiba tertawa. Tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Pergi, pergi. Dia mengangkat tangan dan menamparkan wajahku. Luka jahitanku hampir sobek lagi. Sudut mulutku berdarah. Kau benar-benar berpikir bahwa Trang Bichan akan percaya omong kosong itu? Dia hanya mengira kamu gila. Kecelakaan itu direncanakan olehmu. Aku menatapnya tajam. Bukan pertanyaan, tapi sebuah penegasan. Kan, aku yang menyuruh orang memotong kabel rem itu. Waktu yang dihitung pas sekali. Awalnya kamu akan mati seketika di tempat. Tak kusangka nyawamu begitu kuat. Dia tahu tentang ini dan akan membunuhmu. Aiko, Trang Bich. Hahaha. Dia bahkan masih menyiapkan hadiah ulang tahun untukku. Lagi pula, orang mati tak bisa bicara. Paman Tern di samping tergagap. Akhirnya tetap mengaku. Nona Nuyen juga tak mungkin membunuh nyonya. Liu Ruyan. Haha, sialan. Di sini tak ada tempat bagimu untuk bicara. Liu Ruyan menekan ujung jarinya ke luka di pinggangku. Rasa sakitnya akan segera hilang. Paman Tern hendak menerjang maju, tapi ditekan kuat oleh pengawal. Sebenarnya aku diam-diam sudah melakukan tes kecocokan. Sejak 3 bulan sebelum kamu menjalani pemeriksaan kesehatan. Aiko, Trang Bich. Bichan sudah menyuruh orang mengirim semua datamu padaku. Tubuhmu cocok denganku. Pupilku mengecil. Ternyata begitu. Kecelakaan ini memang dirancang untuk hari ini. Kamu gila. Mencuri ginjal itu ilegal. Kamu kira bisa lolos dari hukum? Trang Bichan akan menyiapkan semua dokumen untukku. Bilang saja kamu terluka parah dalam kecelakaan dan tak tertolong. Menyumbangkan organ secara sukarela. Kalau soal keluargamu, mereka bahkan tak akan menemukan jasadmu. Beberapa pengawal mendorongku ke ruang operasi. Liu Ruyan mengenakan. Geng Lian berdiri di samping dokter. Menatapku dingin. Dia sama sekali bukan pasien. Tapi dia benar. Trang Bichan akan membereskan semuanya untuknya. Aku merasa ada sesuatu di dalam tubuhku. Dipaksa dipisahkan. Dunia mulai jungkir balik. Setelah semuanya selesai, Liu Ruyan menepuk-nepuk wajahku. Terima kasih, Kaisar Anda. Dia berbalik hendak pergi. Pintu itu kembali ditendang terbuka. Trang Bichan berdiri di ambang pintu. Tatapannya tertuju pada perutku yang berlumuran darah. Berhenti. Siapa yang melakukan ini? Aku menghela napas lega. Mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Liu Ruyan. Kak Trang. Liu Ruyan seketika memerah matanya. Suaranya lemah. Seolah-olah tinggal sehelai napas. Akhirnya kamu datang juga. Aku sangat takut, Chun. Dia masih ingin menipumu. Dia sengaja menabrakkan mobil untuk membunuhku. Tadi masih di meja operasi. Katanya ingin membuatku mati tak utuh. Aku cuma ingin datang melihat bagaimana luka-lukanya. Siapa sangka dia malah ngamuk. Lihat tangan saya ini. Tapi wajah Trang Bichan langsung berubah. Tuan Tungso, saya sudah di sini. Dia mendongak menatapku. Mata itu kembali menatapku seolah melihat sampah. Bah Mungbeng, kamu benar-benar perempuan yang kejam. Aku mengerahkan sisa tenaga terakhirku. Suaraku serak. Trang Bichan, dia sendiri yang mengakuinya. Tali rem itu dia yang menyuruh orang memotongnya. Dia ingin mengambil ginjalku. Cukup, Liu Nuyen ada tepat di belakangmu. Dia tersenyum menang kepadaku. Dokter, Chung Bichan bilang 1 ginjal mungkin tidak cukup. Reaksi penolakan saya sangat parah. Kalau ada 2 ginjal, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Chung Bichan menatap kami, ibu dan anak.
lalu mengambil satu. Melesat lurus ke arah dokter. Nanti ada yang mati. Chung Bichan, apa kau masih manusia? Kalau kehilangan kedua ginjal, mana bisa hidup? Otakmu di mana? Rangka tidak akan mati. Kalau dia menyerahkan dirinya padaku, dia masih bisa menjual kontrak ratusan juta kepadamu. Kalau begitu lakukan saja, biar aku benar-benar putus asa. Menatap pisau bedah yang makin dekat, menutup mata dan berteriak keras, "Ibu!" Detik berikutnya, pintu ini didobrak hingga terbuka. Ada 3 orang di luar pintu. Kakak ipar, sudah cukup. Kamu mau pilih mati seperti apa? Liu Ruyan adalah orang pertama yang tak tahan lagi dengan suasana aneh ini. Rangka, cepat ke sini. Usir orang-orang ini. Tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Aku, ayah bahkan sempat membuat gerakan menggorok leher ke arahnya. Tawa tajam Liu Ruyan, merobek keheningan ruang operasi. Kalian sebenarnya siapa? Satpam, Satpam di mana? Satpam, kakak ipar hai. Maksudmu belasan sampah di bawah sana? Bạch Ngưng Băng. Mereka siapa? Sudah ku bilang, keluargaku berbisnis di luar negeri. Kamu masih tanya aku bisnis apa? Muốn giết người thì kinh doanh. Kalau mau membunuh orang, bisnis apa yang cocok? Prajurit tidak memberitahumu. Kalau begitu, kamu juga tak perlu tahu. Dia mengeluarkan sebuah pisau bedah, mengarah ke Trang Bichan. Dia cungah-cungkan. Itu Anda. Luka sayat di pinggang putriku dibuat oleh Anda, kan? Bukan aku, Bai Ningbing yang rela mendonasikannya. Ayah, aku sudah cek. 3 bulan lalu, hasil pemeriksaannya telah dimanipulasi sendiri olehnya. Dia juga sama sekali tidak mengalami sakit ginjal. Dia cuma ingin mengganti sepasang ginjal baru sebelum ulang tahunnya. Bagaimanapun, dia telah lama menyalahgunakan zat terlarang. Ginjalnya sendiri sudah lama hancur. Kamu menyalahgunakan zat terlarang? Cungka, jangan dengarkan omongan mereka. Mereka satu komplotan. Mereka mau mencelakaiku. Mencelakai kakakmu. Kamu kasih tahu dia, kalau aku ingin mencelakai seseorang, bagaimana aku akan melakukannya? Jangan mengoceh lagi. Langsung saja turun tangan. Aotioi, hentikan. Aotioi, pisau bedah di tangan ayah sudah mengiris ke bawah. Kulit di area ginjalnya sama sekali utuh. Padahal kebanyakan orang yang sakit ginjal. Trên người sẽ có lỗ kim để lại do xét nghiệm sàng lọc. Kulit nona ini begitu halus sampai bisa memantulkan susu. Trang Bichan akhirnya bereaksi, lalu menerjang maju untuk melindunginya. Tapi lagi-lagi pergelangan tangannya dicengkeram erat oleh adik laki-lakinya. Lin, kakak ipar, kakakku dulu memutus hubungan dengan keluarga demi kamu. Dan bilang kamu satu-satunya orang di dunia ini, serta tidak merendahkan latar belakangnya. Tapi dia sudah sekarat. Apa yang kamu lakukan? Kamu membantu wanita lain mengambil ginjal kakakku. Kamu mau membunuh kakakku? Bukan, saya tidak tahu soal itu. Lagi pula, itu cuma 1 ginjal. Mana mungkin aku mati? Kalau begitu, biar kulihat, apakah kamu masih bisa hidup kalau kehilangan 1 ginjal? Ya, kalian tidak boleh melakukan ini. Akulah yang berkuasa. Presiden grupku kalian. Kalau berani memotong ginjalku, aku akan membuat kalian bangkrut. Kalian mau mengubur grupku bersama-sama, kan? Orang sepertimu juga bisa jadi presiden. Perusahaan ini juga tak perlu ada lagi. Ponsel Trang Bichan berdering nyaring. Aku mengambilnya lalu menyalakan speaker. Pak Gu, gawat. Orang-orang kepercayaanmu. Ada yang lompat ke laut. Ada yang lompat dari gedung. Dan meninggalkan semua bukti penghindaran pajak. Penggelapan pajak kita selama bertahun-tahun. Baru sekarang Trang Bichan benar-benar merasa takut. Ini karena ulah kalian? Bagaimana mungkin? Sayang sekali. Selama bertahun-tahun di perusahaan ini, hanya ada 2 orang yang setia ini. Membuatku menunggu sia-sia sebentar. Adikmu sudah tak sabar lagi. Matanya langsung berbinar penuh semangat. Sayang sekali untuk kakak iparku yang tampan ini. Ini juga pertama kalinya aku mengambil ginjal seorang presdir. Pintu ruang operasi tertutup rapat. Dari dalam terdengar jeritan pilu seperti babi disembelih. Aku dan ibu mengepung Liu Nuyen di sampingnya. Memandangnya dari atas. Jadi nona ini, kalian mau menangani ini bagaimana? Tidak, jangan. Aku salah. Aku benar-benar sudah sadar sekarang. Itu semua karena Trang Bichan memaksaku melakukan itu. Dia bilang asalkan aku membunuh Bah Mungbeng, dia akan menikahiku dan memberiku 30% saham grup Gu. Aku memejamkan mata. Sisa kehangatan di hatiku pun padam. Ternyata begitu. 3 hari kemudian, grup Gu diguncang skandal besar. Ketua Trang Bichan karena penyalahgunaan zat. Overdosis zat terlarang menyebabkan gagal ginjal. Sedang dirawat gawat darurat di rumah sakit. Sedangkan Liu Nuyen dicurigai melakukan penipuan dagang. Percobaan pembunuhan yang gagal, bersama banyak tuduhan lain, telah diamankan polisi. Tentu saja, ini semua hanyalah penjelasan di permukaan. Tertutup. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu Liu Nuyen menipumu. Kamu masih ingat, tahun ketiga kuliah, kamu demam tinggi. Kamu menggendongku lari 3 kilometer ke rumah sakit. Kamu bilang seumur hidup hanya akan memilihku. Dan pada kencan pertama kita, aku takut gelap. Kau menggandeng tanganku sepanjang malam. Kau bilang, selama ada aku di sisimu, kau tak akan takut pada hantu, iblis, atau apapun. Tertutup. Aku salah. Aku tertipu oleh Liu Nuyen. Aku dibutakan oleh keuntungan. Jadi menutup mata. Tapi aku benar-benar sangat mencintaimu. Masa-masa itu, semuanya nyata. Trang Bichahan. Aku memaafkanmu. Hari itu. Tapi kau harus bekerja sama denganku memainkan sandiwara. Kalau tidak, keluargaku tak akan menerima dirimu. Ibu mendengar aku bilang memaafkan. Trang Bichahan. Hampir saja mengamuk hebat di ranjang rumah sakitku. Bah Mungbang,
Dasar gila. Kamu lupa dia hampir merenggut nyawamu? Bu, aku tidak lupa. Tapi dia masih berguna kalau dipertahankan. Trang Bichan, di bawah perawatanku yang penuh perhatian, perlahan pulih. Setiap hari aku datang menemani Mas La. Saya memasak sup itu sendiri untuknya. Walaupun di dalam sup itu ditambahkan racun yang bekerja perlahan. Dia terharu sampai menangis tersedu-sedu. Bersumpah akan menggunakan sisa hidupnya untuk menebusku. Ngungbang, tunggu sampai aku sembuh. Kita akan pergi ke Islandia melihat Aurora. Dia tak membutuhkan apa-apa lagi. Dia hanya ingin berada di sisimu. Pada saat yang sama, adik laki-laki itu diam-diam menyelidiki latar belakang Liu Nuyen. Sebuah laporan rincian sudah diletakkan di mejaku. Dia pernah diam-diam berhubungan dengan orang yang selalu berseberangan dengan keluarganya. Itu paman kedua. Mereka sudah bertemu diam-diam berkali-kali. Sepertinya ada beberapa tikus yang ingin meminjam tanganmu untuk menyingkirkan keluarga Bai. Ngungbang, kakak mau main seperti apa? Aku melihat layar ponsel. Pesan yang baru saja dikirim Trang Bichan. Ngungbang, aku sangat merindukanmu. Malam ini, bolehkah aku bertemu denganmu sebentar? Di tempat biasa, ya. Baiklah, aku akan menunggumu. Lalu menoleh kepada keluarga, bersiap menutup jaring. Malam itu aku berdandan sangat mewah. Ibu menatapku. Tatapannya rumit. Ngungbang, anak ini semakin mirip ibu. Bukan mirip, sejak dari tulang sumsumnya, kau sudah orang keluarga Bai. Di klub privat, Trang Bichan sudah menunggu di sana. Stop Ice, Trang Bichan. Anh nhớ em lắm. Kondisinya juga sedikit membaik, lalu segera rileks. Aku juga begitu. Ngungbang, Liu Nuyen di kantor polisi terus minta bertemu denganmu. Dia bilang dia tahu dia salah. Dia ingin mengaku semuanya padamu. Jadi, apa kau akan pergi? Aku ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Kalau kamu tidak setuju, maka aku tidak akan pergi lagi. Pergilah. Mendengar apa yang akan dia katakan juga tidak apa-apa. Siapa tahu bisa menggali lebih banyak kebenaran. Dia mengembuskan napas lega. Aku menunduk dan meneguk habis. Menyembunyikan senyum dingin di matanya. Keesokan harinya dia datang ke kantor polisi. Dia telah menerima selembar kertas yang dibawa keluar oleh orang suruhan Liu Nuyen. Setelah keluar, dia menaruhnya di pinggiran kota. Suite presiden di Hotel Bintang 5. Adik laki-laki itu meletakkan kartu kamar di mejaku. Kakak benar-benar mau pergi. Kalau kakak pergi, bisa membuat mereka muncul di berita besok. Tidak akan merepotkanmu. Bagaimana bisa aku melewatkan pertunjukan sebagus ini? Aku takut. Keluarga Bata akan melepaskan kita. Jangan takut. Aku sudah mendapat kepercayaan Bah Mungbang. Dia bilang, asal kamu patuh, keluarga Bah akan memaafkanmu. Dia berjanji padamu. Benarkah? Kalau begitu, rencana kita pasti akan berhasil. Lanjutkan saja seperti biasa. Bajingan Bah Mungbang itu. Kau benar-benar mengira aku takut padanya? Tunggu sampai pihak paman keduanya siap. Kita bekerja sama dari dalam dan luar. Orang-orang keluarga Bah akan menjadi milik kita. Seluruh keluarga itu akan menjadi milik kita. Hancurkan keluarga itu. Bunuh semuanya, terutama adik laki-laki kandungnya. Bunuh saudara kandungnya. Lin harus menjadikannya contoh. Gantung di kantor Van. Bahkan ibunya yang pembunuh itu juga. Perintahkan orang untuk menangkapnya. Biarkan dia membusuk di penjara. Soal Bah Mungbang, sisakan satu nyawa untuknya. Agar dia menyaksikan sendiri keluarga Bah hancur. Setelah itu aku akan mengurungmu. Agar dia jadi milikmu seumur hidup. Aku masuk. Di belakangku ada orang tuaku dan adikku. Lanjutkan saja. Kenapa berhenti? Wajah Trang Bichan langsung pucat pasi. Henti membeku. Semua orang, kenapa kalian semua datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa mendengar rencana hebat seperti ini? Trang Bichan, tadi kau bilang mau menjadikan siapa bahan percobaan? Kakak ipar, sepertinya kamu sangat tertarik pada jurusanku, ya? Biarkan aku dengar penjelasanmu dulu. Ini semua karena Liu Nuyen yang memaksamu. Dia yang mengancammu. Là cô ta đe dọa anh. Trang Bichan, mas, diam, lemah. Semuanya gara-gara jalang sepertimu. Kau yang membuatku mengkhianati Ngungbang. Cepat lari. Sebuah drama saling gigit anjing yang sangat seru, tahu? Aku hampir saja percaya. Percaya pada apa yang disebut kenanganmu. Tin vào những giọt nước mắt giả tạo của anh. Percaya pada air mata palsu Vin. Ngungbang, sayang sekali. Malam itu di suite Presiden Hotel. Berubah menjadi neraka dunia. Jeritan memilukan terdengar sepanjang malam. Keesokan harinya media memberitakan paman kedua ditangkap. Trang Bichan mengumumkan mundur permanen dari dunia bisnis. Seluruh aset diserahkan semua. Sedangkan Liu Nuyen, dia sudah gila. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Setiap hari dia terus mengulang satu kalimat. Keluarga Bah semua pion. Keluarga Bah semuanya pion. Keluarga Bah semuanya pion. Trang Bichan, tinggal napas terakhir saja. Mau lanjut? Cabut selang napasnya. Beri dia akhir yang tegas. Tapi setelah ini, kakak ada rencana apa? Aku ingin pergi ke Islandia. Dengan siapa? Dengan orang yang benar-benar mencintaimu. Dengan semua orang. Dulu aku yang bersalah pada semua orang. Karena orang-orang yang tidak layak. Dan tak melihat orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Kalau begitu, cepatlah. Bisnis di sana akhir-akhir ini sangat menguntungkan. Kebetulan sedang kekurangan seorang manajer. Baiklah, sinar matahari menyinari kami. Hangat dan cerah. Dan pria yang pernah berkata akan melindungiku seumur hidup itu, kini telah menjadi abu. Menjadi bahan tertawaan kota ini. Sedangkan aku, Bah Mungbang, satu-satunya orang biasa di keluarga Bah, akhirnya kembali ke tempat yang memang menjadi miliknya. Di dunia yang penuh darah ini. Menjadi diri sendiri sejujur-jujurnya. Cerah sekali. Ya, masa depan pasti akan sangat cerah.